Segala hal sekarang sudah beralih ke digital, bre. Bahkan hal sesimpel beli kerupuk di warung aja udah bisa bayar pakai kris loh. Dunia digital sekarang udah bukan lagi menjadi materi sebuah film, tapi sudah menjadi kehidupan nyata sehari-hari yang sudah kita jalani selama bertahun-tahun. Dari awalnya dulu kita hanya bisa beli online itu barang-barang tertentu aja, tapi sekarang barang sekecil baut sampai segede kulkas aja dijual online, bre. Sampai akhirnya berdampak banyak toko offline yang harus tutup. Bahkan kegiatan yang nggak butuh barang semacam berteman atau mencari musuh aja sekarang sudah bisa dilakukan secara online. Jadi kalau zaman dulu kita mau musuhan itu ya bisanya sama temen aja. Jadi di sekolah, di kantor, terus tetangga yang tadinya baik-baik saja temenan gitu ya, ada masalah akhirnya musuhan, wajar. Tapi sekarang di dunia digital beda, bre. Kamu bisa masuk sosial media dan setiap hari kamu bisa mencari musuh baru dengan jumlah yang tidak terbatas dan juga nggak harus sama teman. Orang yang nggak kamu kenal dari belahan dunia lain bisa langsung dijadikan musuh seketika. Bahkan kalau dulu kita nonton TV seneng lihat artis gitu ya, tapi nggak mungkin mau ketemu, susah banget. Nah sekarang jangankan ketemu, mau musuhan sama artis aja bisa, bre. Bahkan pernah kejadian ada yang mau dilaporin polisi sama artis idaman mereka. Mantep banget nggak tuh? Nah sayangnya kemajuan teknologi ini tidak berjalan seiring dengan kemajuan pola pikir manusianya. Dan hal ini menimbulkan potensi masalah yang sebelumnya nggak mungkin ada dan nggak pernah ada. Tapi dengan dunia digital sekarang, dimana kita nggak bisa mengikuti, akhirnya kita nggak bisa ngebayangin nih ada bahaya apa di sana. Nah orang-orang yang ketinggalan berita kayak gini, ketinggalan maju, itu umumnya sih boleh dibilang bebal kali ya. Hampir mirip seperti perokok. Jadi udah banyak orang bilang bahwa merokok itu bahaya. Bahkan mungkin ada banyak teman-teman atau saudara-saudaranya para perokok ini yang akhirnya sakit, bahkan ada yang meninggal dunia dengan divonis akibat rokok. Gak bisa membuat mereka berhenti merokok, bre. Jadi hanya ada dua hal di dunia ini yang bisa membuat perokok berhenti ngerokok. Yang pertama adalah hidayah, yang kedua adalah meninggal dunia. Mau dikasih tahu percuma karena banyak yang bebal, bre. Nah dunia digital juga sama. Semakin maju teknologinya berarti cara melakukan kejahatannya juga semakin canggih. Jumlah penjahatnya semakin banyak, korban yang berjatuhan juga semakin banyak. Dan para korban ini banyak yang udah nge-share pengalamannya di sosial media, di grup-grup tuh biasanya ya. Nah, di grup teknologi aja, di mana isinya adalah para penggila game, para penggila komputer yang saya pikir adalah orang-orang yang pikirannya maju, ternyata banyak juga yang bebal. Setiap hari mereka aktif di forum, setiap hari mereka membaca orang nge-share pengalamannya menjadi korban penipuan, hanya untuk mereka-mereka ini lagi menjadi korban baru direct transfer. Ngapain aja berforum setiap hari kalau masih ketipu hal-hal yang udah jadul, bre. Nah kondisinya kehidupan itu hampir sama seperti sekolah kali ya. Kalau kamu udah dapat ujian bisa lulus, nggak selesai, bre. Masih ada ujian selanjutnya yang lebih susah lagi. Nah direct transfer ini boleh dibilang ya ujian kelas TK kali ya. Jadi kalau kamu nggak bisa lulus, ya sebenarnya itu adalah masalah yang paling sepele. Karena di luar sana kejahatan cyber itu jauh lebih canggih lagi. Dan resikonya juga jauh lebih berat. Kalau tadi kamu direct transfer, iya duit yang hilang cuma yang kamu transfer doang gitu ya. Tapi kalau kamu sembarangan berdigital media, potensi yang hilang bukan hanya uang yang ditransfer, tapi seluruh tabungan kita bisa hilang, bre. Nah gilanya, para penjahat cyber ini untuk melakukan kejahatannya sampai hari ini, yang paling efektif masih menggunakan metode jadul. Menginstal malware atau dulu sering kita sebut dengan nama virus ke dalam sistem kita. Nggak PC, laptop, smartphone, semuanya bisa kena. Begitu malwarenya terinstall, username, password, terus sampai apalagi PIN mobile banking, semuanya udah langsung dicuri. Dan kalau ada isinya duit banyak, ya udah pasti akan langsung diambil, bre. Sebenarnya operating system yang ada sekarang, baik di PC, laptop maupun di smartphone itu udah cukup canggih. Mereka udah punya ya semacam antivirus bawaan gitu ya, untuk mencegah program jahat terinstall di dalamnya. Tapi ternyata ada kondisi tertentu di mana kita sebagai user diberi kewenangan untuk menginstal sesuatu yang tidak mereka perbolehkan. Jadi seandainya ada program mau terinstall dan terbaca berbahaya gitu ya, muncul notifikasi program berbahaya, tapi kalau kita sebagai user mengizinkan, udah nggak apa-apa install aja, ya udah sistemnya nurut sama kita, bre. Yang bahaya adalah sebenarnya kita tidak bermaksud menginstal. Yang kita tahu adalah sedang membuka attachment email atau sedang membuka undangan pernikahan yang dikirim lewat WhatsApp,
Kita klik langsung oke dan ternyata hal itu menginstal malware ke dalam sistem kita. Jangan asal klik, itu adalah kuncinya. Buat yang udah terbiasa menghadapi email scam atau nerima pesan dari WhatsApp yang isinya aneh-aneh, mungkin udah semakin hari semakin terbentuk nih ya mindset untuk waspada. Begitu lihat pesan masuk, apaan nih? Udah buang aja, hapus, nggak usah diapa-apain. Tapi untuk orang yang awam ini susah banget bre. Apalagi seringkali pesan yang masuk itu terlihat meyakinkan, seolah-olah dari temen atau dari saudara gitu ya yang ngasih tahu, si Boni udah mau nikah lagi nih, dan akhirnya diklik deh itu. Zaman sekarang undangan pernikahan yang berbentuk web itu sudah umum ada. Jadi walaupun kita sebenarnya udah waspada, begitu kita ngelihat wah dari temen gua nih, akhirnya diklik ngebuka sebuah website, loading di sana, dan kita nggak sadar bahwa ternyata itu bukan undangan pernikahan betulan bre. Iya, muncul pop up ada tulisannya izinkan atau tolak, tapi yang ada di kepala kita adalah itu izin untuk mengakses website, bukan untuk menginstal sesuatu. Begitu udah kita klik izinkan, nungguin layar loading kok putih terus, nggak keluar-keluar undangannya, dan udah lewat 10-15 detik tanpa kita sadari ternyata malwarenya sudah terinstal, dan tidak menutup kemungkinan udah ngambil duit di tabungan kita dong. Yah, bahkan orang yang sudah waspada sekalipun tidak bisa terlindungi 100%. Yang dibutuhkan adalah mengurangi tingkat kewaspadaannya, di mana hal ini bisa terpicu oleh banyak hal. Tadi contohnya salah satu, begitu kamu buka pesan dari WhatsApp, ternyata muncul nama teman kamu, atau mungkin nama pacar kamu, istri kamu, suami kamu, dan kewaspadaan kita langsung hilang semuanya. Kita langsung klik karena kita anggap yang ngirim pesan adalah orang yang kita kenal. Pernah kejadian sama teman saya, jadi awalnya yang cewek nih, istrinya kehack HP-nya, dia nggak sadar, jadi HP-nya udah dikontrol sama si hacker, dan si hacker ini ngirim attachment ke suaminya. Waktu diterima sama suaminya, tanpa dia curiga langsung diklik. Akhirnya tabungan dua orang suami istri dikuras semua bre. Jadi sekali lagi jangan sembarangan ngeklik. Walaupun pesannya datang dari orang yang kita anggap kenal, jangan buru-buru diklik. Gak usah takut ketinggalan berita. Jadi kalau muncul ada undangan pernikahan, jangan langsung diklik. Ajak ngobrol dulu aja orangnya. Kalau dia bilang Boni mau nikah lagi, tanya Boni yang mana, kerjanya di mana, mau nikah sama siapa. Dari obrolan singkat itu aja kita akan bisa langsung tahu, wah kayaknya penipuan nih. Jadi jangan diklik. Jadi sebelum kita ngeklik sesuatu, kita harus pastikan bahwa linknya memang aman. Gimana cara memastikannya? Kita akan bahas di video terpisah. Tapi sementara itu, kalau kamu pernah punya pengalaman ngeklik link yang berbahaya dan pernah menjadi korban, share aja di kolom komentar biar kita semua bisa semakin waspada. Semoga bermanfaat.